Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Frida Zahra Sofa dari kelas 1141 nomor absen 21. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum Bernoulli. Yang akan saya jelaskan pertama adalah sejarah dari Bernoulli. Jadi, Daniel Bernoulli lahir pada tanggal 8 Februari 1700 di Groningen, Belanda. Ia adalah anak dari Johan Bernoulli, seorang ahli matematika di Groningen. Kakaknya bernama Nicolaus II Bernoulli dan pamannya Jacob Bernoulli juga merupakan ahli matematika. Pada awalnya, ayahnya menginginkan Daniel untuk bekerja di bidang bisnis. Pada usia 13 tahun, Daniel mempelajari logika dan filosofi di Universitas Basel. Namun saat berkuliah, ia tetap mempelajari kalkulus dari ayah dan kakaknya. Daniel juga mempelajari ilmu kedokteran dan meraih gelar doktoral atas aplikasi matematika fisik di dalam dunia kedokteran yang ia kemukakan. Daniel belajar kedokteran di Universitas Basel, Heidelberg, dan Strasbourg. Ia pergi ke Saint Petersburg pada tahun 1724 sebagai guru besar matematika. Pada tahun 1733, ia menderita suatu penyakit yang membuatnya meninggalkan Saint Petersburg. Dia kemudian kembali ke Universitas Basel. Di sana ia berturut-turut menempati posisi dalam kedokteran, metafisika, dan filosofi. Pada bulan Mei 1750, ia terpilih sebagai Fellow of the Royal Society. Daniel Bernoulli kemudian meninggal pada 17 Maret 1782 di Basel, Swiss. Selanjutnya ada fenomena yang mendasari konsep Bernoulli. Pada tahun 1738, Bernoulli berhasil mempublikasikan hasil penelitiannya dengan fluida mekanis dalam sebuah tulisan berjudul Hidrodinamika. Di dalam tulisan tersebut, Bernoulli menjelaskan mengenai dasar teori kinetik gas dan hubungannya dengan hukum Boyle, serta bekerja sama dengan Euler untuk mengembangkan persamaan Euler-Bernoulli. Ia menerapkan gagasan konservasi energi ke dalam fluida yang bergerak berdasarkan gagasan awal yang pernah ia pelajari dari Johann dahulu. Melalui penelitiannya tersebut, Bernoulli juga merumuskan efek Bernoulli yang menjelaskan mengenai gaya angka di pesawat. Selanjutnya adalah bagaimana hukum Bernoulli ditemukan. Munculnya persamaan Bernoulli didapat dari keseimbangan energi mekanik atau energi kinetik dan energi potensial bersamaan dengan adanya tekanan yang muncul. Jadi, hukum Bernoulli berasal dari tekanan ditambah energi kinetik ditambah energi potensial sama dengan konstan. Atau P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Angka 1 dan 2 tersebut menunjukkan titik atau lokasi tempat fluida diamati. Jadi, hukum Bernoulli dapat menyelesaikan untuk setiap 2 titik lokasi pada aliran fluida. Yang terakhir, ada penerapan hukum Bernoulli pada era modern. Pertama, ada pipa venturimeter. Jadi, pipa venturimeter adalah alat yang digunakan untuk mengatur kelajuan aliran zat cair. Alat ini didesain berbentuk pita yang mengalami penyempitan diameter. Berdasarkan ada tidaknya alat pengukuran tekanan, venturimeter dibedakan menjadi dua, yaitu venturimeter tanpa manometer dan venturimeter dengan manometer. Yang kedua ada cerobong asap. Cerobong asap yang baik akan tersambung ke ruangan yang tertutup. Karena ruangan itu tertutup, maka tidak ada udara yang berhembus yang menyebabkan tekanannya menjadi besar. Sehingga secara tidak langsung, asap akan tertekan naik ke atas cerobong. Begitu juga pada bagian atas cerobong. Karena bagian atas cerobong didesain terbuka, maka angin di luar bangunan akan meniup bagian atas cerobong. Sehingga tekanan udara di sekitarnya menjadi kecil dan asap bisa terbuang keluar. Yang ketiga, ada parfum dan obat nyamuk semprot. Saat menekan parfum ke bawah, cairan bagian bawah akan bergerak dengan kelajuan rendah. Akibatnya, tekanannya di cairan bagian bawah akan semakin tinggi. Hal itu mampu mendorong cairan untuk bergerak ke atas melalui selang parfum yang berukuran kecil.
Saat sampai di atas selang, udara di bagian pengisap akan keluar bersamaan dengan semburan parfum. Kemudian, menekan selang air. Ketika menekan ujung selang air, ketika menyiram tanaman, hal tersebut berkaitan dengan persamaan Bernoulli. Semakin kecil luas permukaan suatu benda, maka akan semakin besar tekanannya. Ketika meletakkan jempol hingga setengah lubang tertutupi, maka akan membuat luas permukaannya mengecil. Oleh sebab itu, kecepatan air yang keluar dari selang akan lebih kencang sehingga menyebabkan energi kinetiknya semakin besar. Yang terakhir ada gaya angkat pesawat. Gaya angkat pesawat terbang bukan karena mesin, tetapi pesawat bisa terbang karena memanfaatkan hukum Bernoulli yang membuat laju aliran udara tepat di bawah sayap. Karena laju aliran di atas lebih besar, maka mengakibatkan tekanan di atas pesawat lebih kecil daripada tekanan pesawat di bawah. Penampang sayap pesawat terbang mempunyai bagian belakang yang lebih tajam dan sisi bagian atas yang lebih melengkung daripada sisi bagian bawahnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.